Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Septiana Alfianti, NIM C1B0217, kelas R001, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pembimbing Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai contoh perusahaan yang menerapkan TKM. Di sini saya mengambil dari contoh PT Gudang Garam Tbk. Pertama, saya akan membahas profil dari PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Pendiri perusahaan rokok Gudang Garam yaitu Surya Wono Widjoyo. Beliau adalah seorang wirausahawan sejati yang dimatangkan oleh pengalaman dan naluri bisnis. Di mata karyawan, beliau bukan hanya berperan sebagai pemimpin, melainkan juga merupakan sosok seorang bapak, saudara, serta sahabat yang amat memperhatikan kesejahteraan karyawan. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek klobot atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, dan sigaret kretek linting mesin atau SKM. Selanjutnya, visi dari PT Gudang Garam Tbk yaitu menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Sedangkan misi dari PT Gudang Garam Tbk menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi, bahkan melebihi harapan konsumen, sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Kemudian kita masuk ke contoh penerapan TKM di PT Gudang Garam Tbk. Di sini terdapat 10 penerapan. Yang pertama yaitu fokus terhadap pelanggan. Pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver dalam TKM. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk dari PT Gudang Garam. Yang kedua yaitu obsesi terhadap kualitas. Pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan merupakan contoh dari pelanggan internal. Pelanggan eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir produk tersebut atau yang sering disebut real customer. Pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar dan menggunakan produk tersebut. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, PT Gudang Garam harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TKM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan. Yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun benchmarking, memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan. Yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TKM dapat berjalan dengan sukses. Sedangkan yang kelima yaitu kerjasama tim. Dikarenakan PT Gudang Garam menerapkan TKM dengan baik, maka kerjasama tim, kemitraan, serta hubungan yang terjalin dalam perusahaan juga sangat baik. Selanjutnya yaitu perbaikan sistem secara berkesinambungan. Setiap produk dan jasa dihasilkan oleh PT Gudang Garam dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Dan sistem tersebut akan diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat terus meningkat. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang penting dan krusial dalam penerapan TKM. Setiap orang yang ada di PT Gudang Garam didorong untuk terus belajar. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa belajar merupakan proses yang tidak ada ujungnya dan tidak ada batasan usia. Karena dengan belajar, setiap orang di dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Yang kedelapan yaitu kebebasan yang terkendali. Keterampilan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam TKM.
karena hal tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap kepuasan yang telah dibuat. Selain itu, unsur ini juga dapat memperkaya wawasan dan pandangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil, karena pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan jumlahnya lebih banyak. Meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Yang ke-9, yaitu kesatuan tim. Kesatuan tujuan dalam PT Gudang Garam sudah sangat baik karena setiap usaha yang dilakukan dapat diarahkan pada tujuan yang sama dan selaras dengan tujuan bersama. Yang terakhir yaitu adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan di dalam PT Gudang Garam sudah berjalan dengan baik. Usaha dalam melibatkan karyawan akan membawa beberapa manfaat, yaitu dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkan keputusan yang baik, rencana yang baik, ataupun perbaikan yang lebih efektif, karena juga mencakup pandangan dari pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Selain itu, manfaat yang lain adalah keterlibatan karyawan juga akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Gudang Garam dalam memberdayakan karyawan adalah dengan cara menyusun pekerjaan yang memungkinkan karyawan untuk mengambil keputusan mengenai perbaikan proses pekerjaannya dalam parameter yang ditetapkan dengan jelas. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.